Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya dosen Farsah. Di sini saya mengampu mata kuliah kewarganegaraan. Eh, saya sudah memberikan tugas kepada mahasiswa-mahasiswa Universitas Rawan Bangsa untuk mengenalkan yaitu apa itu perundungan yang akan disampaikan oleh kelompok 8. Silakan Mas Zeta. Eh, baik, Pak. Slide-nya bisa sebelumnya, Pak, di awal. Oke, sebelumnya untuk mempersingkat waktu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zeta Putra Nata dan rekan-rekan saya ada, ya silakan perkenalkan kalian. Perkenalkan, saya Odi Dwianti dengan NIM 220103093. Perkenalkan, nama saya Niken Rosiana dengan NIM 2201030888. Oke, di sini saya berpresentasi eh, melawan intoleransi kekerasan seksual dan perundungan ya. Saya mengawali di sini. eh ya, skip langsung next. Saya akan menjelaskan apa itu intoleransi ya. Nanti rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang anti kekerasan seksual dan anti perundungan. Pengenalan pada intoleransi. Apa itu intoleransi? Intoleransi adalah sikap atau perilaku yang tidak menerima atau menghargai adanya perbedaan. Intoleransi dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Pertama ada diskriminasi. Eh, Diskriminasi yaitu perlakuan yang tidak adil atau berbeda terhadap seorang atau kelompok berdasarkan perbedaan tertentu, seperti ras, agama, gender, ataupun orientasi seksual. Kemudian ada ujaran kebencian. Ujaran kebencian yaitu pernyataan yang ditunjukkan untuk menfitnah, menghina, atau mengancam seseorang atau kelompok berdasarkan perbedaan tersebut. Oke, langsung setelah itu ada kekerasan ya, sampai masuk kekerasan. Kekerasan yaitu penggunaan fisik atau menyakiti atau melukai seseorang atau kelompok berdasarkan perbedaan tertentu. eh Ya, next. Tindakan melawan intoleransi. Ada dua ya, saya sebutkan di sini. Pertama ada kampanye. Eh, Kampanye ikut andil dalam tindakan melawan intoleransi. Kampanye menyusun strategi dan meluncurkan kampanye yang bertujuan untuk mempromosikan toleransi dan penerimaan penerimaan terhadap perbedaan. Kemudian, tindakan melawan intoleransi yang selanjutnya adalah dengan kita beraktivitas bersama-sama. Contoh seperti kerja bakti, eh, menggagas dan terlibat dalam berbagai kegiatan masyarakat yang mendorong kerukunan dan menghargai kesenjangan sosial. Seperti itu. Next. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok ini. Apa sih itu kekerasan seksual? Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Menurut WHO, kekerasan seksual merupakan tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungan dengan korban. Bentuk-bentuk pelecehan seksual sampai sekarang sudah masuk 7, yaitu seperti perilaku menggoda, ditandai dengan perilaku seksual yang menyinggung, seperti pemaksaan seksual, penyuapan seksual, pelecehan gender, dan pelanggaran seksual. Perilaku ini berupa pelanggaran berat seperti menyentuh, merasakan, atau meraih secara paksa, serta penyerangan seksual yang tidak pantas atau
tidak diinginkan oleh seseorang. Contohnya menggoda seseorang hingga membuatnya risih atau memaksa seseorang untuk melakukan hal yang tidak disukainya. Next. Langkah-langkah pencegahan kekerasan seksual yaitu satu pendidikan, memberikan pendidikan yang menyeluruh mengenai pemahaman-pemahaman konsep persetujuan-persetujuan dan bagaimana untuk menghormati batasan orang lain. Dua, kampanye, melakukan kampanye yang bertujuan untuk mengubah pola-pola pikir dan menghentikan normalisasi kekerasan seksual dalam budaya kita. Tiga, tindakan konkret mencanangkan dan menjalankan kebijakan dan mendorong penghargaan terhadap keselamatan individu dalam lingkungan kerja dan masyarakat-masyarakat. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Saya akan menjelaskan tentang perundungan. Apa itu perundungan? Definisi perundungan, memahami apa yang dimaksud dengan perundungan adalah langkah pertama dalam mengatasi masalah. Perundungan mencakup tindakan atau perilaku berulang yang bertujuan untuk menyakiti atau merendahkan orang lain. Jenis perundungan. Jenis perundungan Perundungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk perundungan fisik, verbal, sosial, dan cyberbullying atau perundungan daring. Penting untuk mengenali jenis-jenis perbedaan perundungan ini. Ada dampak perundungan. Perundungan dapat memiliki dampak serius pada kesehatan mental dan emosional korban. Ini dapat menyebabkan stres, depresi, kecemasan, dan bahkan dalam beberapa kasus berujung pada pemikiran atau tindakan bunuh diri. Pencegahan perundungan ada banyak cara untuk mencegah perundungan, termasuk meningkatkan kesadaran, mempromosikan budaya sekolah atau lingkungan yang inklusif, dan memberikan pelatihan tentang kebijakan anti perundungan. Tindakan untuk mengatasi perundungan, jika Anda tahu seorang Anda yang ingin menjadi korban perundungan, penting untuk tahu langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mengatasinya. Bisa mencakup melaporkan perundungan kepada otoritas yang berwenang, berbicara dengan seseorang yang bisa membantu, atau mencari dukungan dari keluarga dan teman-teman. Hukum dan peraturan banyak negara memiliki undang-undang dan peraturan yang melindungi individu dari perundungan. Memahami hak dan perlindungan hukum yang tersedia adalah penting. Adapun kampanye anti perundungan, yaitu banyak organisasi baik di tingkat lokal maupun internasional telah memulai kampanye anti perundungan untuk meningkatkan kesadaran dan mengatasi masalah. Adapun peran saksi, saksi memiliki peran penting dalam menghentikan perundungan. Mereka dapat membantu dengan melaporkan insiden perundungan, memberikan dukungan kepada korban, dan menciptakan lingkungan yang tidak mendukung perundungan. Next. Oke, pesan penutup, jadilah pejuang perubahan. Ada tiga ya tadi. Pertama, anti intoleransi, tolak diskriminasi, dan hargai keberagaman dalam semua aspek kehidupan kita. On mic. Dan untuk anti kekerasan seksual, berdiri dan bersuara melawan kekerasan seksual untuk menciptakan lingkungan yang aman dan menghormati hak setiap individu. Yang ketiga ada anti perundungan. Bantu menciptakan lingkungan yang bebas, bebas dari perundungan dengan tindakan-tindakan nyata dan membantu korban. Jadilah pejuang perubahan.